pakai ChatGPT. Caranya gini. Misal aku lagi mau masukin, jadi aku tuh sukanya pakai ChatGPT Gemini Google kalau buat nyari ide nama, deskripsi, nah kayak gitu ya, dibanding daripada teman-teman pusing mikirin kata-kata apa ya, nama apa yang bagus gitu ya. Buatkan nama produk, nama bundling untuk produk digital, buku dongeng anak misalnya gitu ya. Nah, nanti dia kasih kita referensi nama gitu, baru tinggal teman-teman pilih aja salah satu tuh ya. Nah ini salah satu kan ada tuh pakai cerita ajaib. Nah aku ngambilnya emang dari sini nih teman-teman ya. Kita misal aku pilihnya pakai cerita pelangi gitu. Nah tinggal kita copy. Oke. Mana kok nggak ada sih? Nah, ini salin. Baru kita masukin di sini nih ya. Kita tempel deh. Nah, gitu ya. Baru habis itu teman-teman tinggal selera kalian dihias-hias aja, diganti fontnya, mau diganti warnanya, backgroundnya, itu bisa ya. Mau template yang dari aku dari Canva semuanya bisa diedit kayak gini kok, kayak gitu ya. Nah gini ya, terus kita ganti warnanya. Misal aku mau warnanya ini. Nah ini backgroundnya teman-teman bisa ganti ya. Backgroundnya mau diganti, aku kasih warna ungu aja. Ya misalnya ungu sama kuning, nah kagak nyambung tuh ya, pokoknya begini ya. Ini kita kasih warnanya enggak ini nih, ntar dulu ya. Nah gitu ya, baru ini ya. Nah di ini deskripsinya teman-teman jelasin, bundling 10 dongeng anak gitu misalnya. Dongeng anak, ini subjudul ya, ini subjudulnya, ini judul bundling teman-teman. Nah habis itu tinggal ini nih, nanti ini teman-teman hapus. Kalau di template landing page yang landing page lagi, template yang 10 puluhan template itu teman-teman nggak hapus kayak gini, karena dia udah dapetnya kayak gini langsung, udah bentuknya seperti ini. Tinggal teman-teman kasih gambar covernya aja ya. Kalau teman-teman ngambilnya dari Canva, harus dihapus dulu gambar utamanya ya, baru teman-teman dapetin bingkainya aja seperti ini. Baru kalau mau ngisinya gimana kak, tinggal ke galeri, masukin tuh screenshotan covernya teman-teman ya. Misalnya aku ini 1, 2, 3 ya, misalnya ini produknya, covernya ya. Jadi cover utamanya teman-teman satuin untuk di bundlingan tersebut. Karena karena sudah ada bingkainya, teman-teman nggak usah ngesusun ulang lagi. Ini tinggal diseret aja nih, ntar dulu ya. Nah tuh ya, 1 tuh ya, tuh dia kesusun otomatis. Nah tinggal ini nih ada tulisan begini, ganti aja nih akun sosial media teman-teman, link ID teman-teman boleh ya, apapun di situ terserah, cerita digital kita misalnya. Nah ini oh ya, jadi deh bundlingannya. Tinggal teman-teman simpennya jadi PNG. Pokoknya kalau yang untuk image gitulah ya, teman-teman unduhnya jadi PNG aja ya. Sebenarnya JPG juga boleh, cuman biar resolusinya bagus PNG aja baru diunduh gitu ya. Jadi sama, pokoknya cara teman-teman mau pakai template yang dari aku ataupun yang ada di Canva, langsung ada pakai template yang ada di Canva, cara editnya kurang lebih sama. Tinggal ganti gambar backgroundnya, teksnya, fontnya, judulnya, teks-teksnya diganti, sama yang utama covernya, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Mau tanya kak. Kenapa? Mau tanya boleh kak? Boleh. Iya, saya Aditya. Iya. Itu kan template itu kan nantinya bisa kita bikin di Canva, kemudian kita jual di link itu ya. Iya, Link ID ya. betul. Ini buat dimasukin ke produk, emang ini fungsinya bikinnya buat pada saat kalau teman-teman lagi mau masukin produk bundling kalian nih, kayak aku, Betul, gitu betul. ya. Iya. Jadi itu kalau misalnya mau masukin bundling, kalau satuan nggak perlu pakai bikin kayak gitu. Misalnya teman-teman mau masuk produk aku, mau dijadiin satuan gitu ya, mau masukin satuan, ya udah ini aja kan teman-teman udah dapat produknya tuh, ada cover satuan per produknya. Nah itu di screenshot aja langsung dimasukin kalau mau bikin satuan. Cuman sebenarnya aku lebih saranin teman-teman masukinnya langsung bundling aja
gitu Berarti ya. di Canva itu ada fasilitas untuk bikin template ya, ntar jadi PNG apa I- JPG gitu ya. Iya, kalau pokoknya kalau nge-save dalam format foto, image gitu ya. Iya, Nah, itu teman-teman pilih PNG aja. Sebenarnya JPG juga boleh sih, cuman kalau yang paling bagusnya itu PNG. PNG oke. ya, pakai itu aja. Setelah dari Canva itu baru ntar dijual di link ID itu ya Kak, desainnya. Iya, betul. Tapi yang kita jual bukan desain template covernya ya, isinya. Oh iya, isinya betul. Ya, kan isinya ini kan aku lagi nyontohin karena kita lagi mau bikin banding dongeng gitu. Nah, isinya ya dongeng 10 itu bukan covernya ini yang aku Iya jual. betul, betul. Gitu. Iya betul Kak. Iya, Gitu ya. makasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih Kak. Ada lagi nggak teman-teman? Ya, jadi bikin cover bandingnya seperti ini. Pokoknya nanti teman-teman mau pakai template yang dari aku, yang aku kasih teman-teman itu yang ada dari sini bisa. Mana sih? Halo Kak, Ya, saya Bahar Kak. iya boleh Kak. Ini kan kemarin waktu beli paket kan ada 10 cover kan. Iya. Itu 10 covernya bisa di custom nggak Kak? 10 cover yang mana tuh? Yang ini bukan yang puluhan template cover. Yang Iya ini. iya iya itu. Yang ini iya, itu. Itu bisa di custom nggak? Iya bisa. Nanti ngeditnya sama kayak yang tadi aku ajarin sama. Ngeditnya yang gini. Yang tadi. Cara ngedit sama Iya. persis kok, sama persis. Tinggal pilih aja Masih bisa model-model. di custom ya? Kenapa? Masih bisa di custom ya? Iya bisa. Pokoknya bisa dirubah dari teksnya, warna backgroundnya, tulisannya. Ini cover-cover kayak gini bisa. Jadi nanti itu kan banyak tuh, teman-teman pilih aja mau modelnya seperti apa. Iya. Oke. Gitu. Thanks Kak. Iya, oke. Ada lagi teman-teman sebelum kita lanjut? Jadi jangan lupa ya, ini linknya yang ini ya, yang kalau di email teman-teman tuh yang ini. Nih, yang mana sih? Nih, puluhan template cover produk digital siap pakai. Nah, itu linknya. Nanti teman-teman buka aja. Baru pilih salah satu. Gitu. Kalau misalnya di situ nggak ada yang serak, ya udah cari kayak aku tadi aja, ketik mockup ebook di Canva, kalian juga nanti nemu. Cuman rata-rata banyak kan pro kalau di Canva. Jadi teman-teman mau nggak mau harus berlangganan dulu Canvanya. Seperti itu. Oke? Berarti udah paham ya. Nanti silakan diulang-ulang lagi, kalau ada yang nggak paham nanti boleh japri. Nah, sekarang kita lanjut dulu teman-teman. Abis ini apa ya? Tadi kan udah ngedit landing page, terus bikin cover bundling itu udah. Oke. Sebenarnya materi basicnya udah selesai. Kalau udah untuk daftar link ID kan teman-teman pasti udah paham lah ya. Cuman daftar, masuk ke link ID, ikutin step-stepnya sampai selesai gitu ya. Masukin produknya juga udah aku kasih videonya. Terus bikin bandingnya tadi udah kita jelasin, terus bikin ngedit landing page udah. Nah, sekarang masih ada sisa waktu karena kita baru sejam ya. Masih memungkinkan kita untuk ngebahas target market dulu nih buat teman-teman yang baru banget join belajar sama aku, yang masih bingung belum ada gambaran apa-apa. Menentukan target market ini khusus buat teman-teman yang ngerasa mau ikutan jualan produk digital tapi ngerasa nggak punya keahlian ya, ngerasa nggak punya hobi atau sesuatu yang bisa diwujudin jadi produk digital. Nah, ini kita tentuin dulu dari sini. Tapi kalau teman-teman yang udah spesifik, yang udah ngasih tahu, Kak, misalnya aku guru, aku mau jualan RPPM, Kak, aku dokter gigi misalnya ya, mungkin ada nih yang ikut aku hari ini. Terus Kak, aku punya keahlian apa misalnya, apalagi sih kemarin tuh yang bimbingan sama aku. Ya pokoknya yang udah jelas punya keahlian, berarti intinya teman-teman udah punya sesuatu dari hobi atau sesuatu yang teman-teman bisa mau dijadiin ke produk digital. Ini di luar itu ya. Jadi ini khusus nentuin target marketnya buat teman-teman yang merasa nggak punya keahlian, nggak tahu mau jualan produk digital apa. Nah, kita nentuin target marketnya sekarang biar teman-teman makin paham lagi. Oke? Nah, target market kita itu sebenarnya gini, ini terkhusus ya, sekali lagi ini khusus, bukan aku nggak, pokoknya kalau teman-teman punya kalian aku nggak akan ngarahin ke sini ya. Aku pasti fokus ke keahliannya teman-teman dulu sampai mentok banget. Kalau kira-kira enggak Kak, kayaknya aku nggak bisa jadiin itu produk digital, ya udah mau nggak mau gitu ya, kita cari ide lain gitu ya.
Pokoknya intinya produk digital itu ada target ke orang yang cuman mau beli produk kita sama ke orang yang mau beli tapi untuk dijual lagi, alias yang kita jual ke reseller lagi. Gitu. Oke. Di sini maksud aku reseller itu bukan aku mau ngarahin teman-teman untuk ngejual bimbingan atau kelas ke orang lain, bukan, sama sekali enggak. Kenapa? Karena pasti teman-teman di sini pemula dan pasti ngerasa Kak aku belum punya ilmunya. Ya jadi pasti otomatis nggak akan ke situ ya. Tapi karena ada pasarnya, ada kebutuhan di situ, aku tidak mau menutup mata teman-teman bisa ngejualin produk kalian itu ke orang yang memang mau jual lagi produknya. Ya, sampai sini paham dulu ya. Jadi jadi ya produk digital itu ada yang sama sih sebenarnya, kayak bukan produk digital juga ada produk to customer atau produk business to business. Nah, itu yang mau aku coba jelasin, kita coba bantu arahin teman-teman kira-kira mau kemana nih gitu ya. Kalau teman-teman di sini ngerasa enggak, aku mau jual produk digital ke orang cuman pakai produk aku aja Kak. Nah, berarti nanti kontennya isinya itu tentang parenting. Kenapa harus parenting? Karena dengan cara itulah teman-teman bisa narik calon pembeli kalian dari konten yang kalian bikin. Alias yang follow akun parenting itu kan pasti orang tua ya. Orang tua yang punya anak. Punya anak berapa Kak? Ya tergantung isi konten teman-teman ngebahasnya tentang parenting usia berapa. Kayak gitu ya, semakin spesifik topiknya, semakin teman-teman gampang menemukan target market kalian sesuai topik apa yang memang kalian arahkan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kejual lagi gimana Kak? Kalau ke yang jual lagi itu berarti teman-teman bahasnya tentang bisnis produk digital, entah bahas gimana cara memulai bisnisnya, gimana cara bikin produknya, sesuatu yang berhubungan dengan editing Canva, link ID itu adalah yang teman-teman akan posting di konten teman-teman. Ya, sampai sini dulu ada yang pertanyaan nggak? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya, kalau teman-teman, pokoknya kalau Kak aku nggak mau jualan itu karena aku punya kalian, ini bukan buat teman-teman ya. Jadi ini sekali lagi ini bukan buat teman. Kalau itu mah nanti aku pasti arahin teman-teman ke situ. Itu udah otomatis aku nggak akan nanya lagi. Ini buat kemana nih targetnya? Sementara teman-teman udah ngasih tahu, udah ngejelasin ke aku kalau teman-teman punya keahlian spesifik gitu. Ya, sampai sini dulu. Silakan ditanyain kalau masih bingung terkait menentukan target market di awal. Biar teman-teman gampang nanti aku arahin ke kontennya ya. Kalau teman-teman bilang Kak aku mau dua-duanya, nggak bisa teman-teman. Kalau target market itu harus pilih satu. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa nyampur nih di konten kita. Nanti makin gado-gado konten kita, yang follow kita makin gak jelas, nggak ketemu target marketnya, makin susah jualannya gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Yang masih bingung terkait menentukan target market ada teman-teman? Kalau misalnya teman-teman punya kalian mah jangan nanyain aku ya, pasti aku arahin ke kalian teman-teman. Tuh. Udah? Nggak ada ya? Berarti paham ya. Nah, nanti isi kontennya aku bahas sekilas aja ya. Sebenarnya ini materinya aku bahasnya itu di mana sih namanya? Di sesi konten sama strategi promosi itu lebih detail lagi. Nanti kita belajar ngedit gimana cara bikin kontennya. Pokoknya kurang lebih nanti gambarannya seperti ini. Jadi konten parenting itu akan seperti ini kontennya. Nih, kalau tujuan teman-teman ngejual produknya ke orang yang beneran cuma mau pakai. Bener-bener mau pakai ya. Sana. Tuh, ini udah mulai affiliate. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi isi kontennya teman-teman akan seperti ini. Ya, tadi buat apa Kak? Tujuannya buat nargetin ke orang tua gitu. Jadi biar yang follow teman-teman, yang nontonin konten teman-teman adalah orang yang butuh, yang memang punya anak gitu. Yang punya anak yang notabene pasti butuh worksheet anak, butuh buku dongeng kayak gitu ya. Seperti ya teman-teman, nanti ini ngeditnya di mana? Pakai Canva. Aku biasanya ngajar teman-teman pakai Canva. Ada template-nya gitu. Kalau teman-teman targetnya ke orang yang menjual lagi produknya, isinya tentang gimana cara memulai bisnis produk digital. Nah, kalau itu nanti boleh tanyain aku aja teman-teman mau mulai dari mana, karena beda-beda ya, tergantung background kalian. Maksudnya background itu kayak gini. Misal aku ibu rumah tangga, berarti aku ngambil POV sebagai ibu rumah tangga. Berarti target aku, sasaran aku ke ibu rumah tangga biar lebih relate kan ya. Walaupun nanti pun yang beli
produk digital aku memungkinkan bukan cuma ibu rumah tangga, tapi itu bonus. Jadi aku pasti spesifikin ke sesuai background aku dulu. Supaya apa? Supaya ya konten aku nggak ngalor ngidul kemana-mana, nggak menyebar luas, tapi fokus gitu teman-teman. Itu fungsinya itu menentukan target market secara spesifik. Oke, kalau teman-teman udah tahu misalnya aku pelajar, aku mau jual produk digital, berarti untuk orang yang jual lagi nih, berarti target teman-teman adalah sesama pelajar yang mau coba cari penghasilan tambahan dari bisnis produk digital. Gitu, coba mau jualan produk digital untuk nambahin uang jajannya misalnya. Itu targetnya teman-teman. Gitu ya, kalau teman-teman di sini masih sekolah atau masih mahasiswa. Kemudian kalau teman-teman pekerja kantoran, berarti kalau teman-teman nargetin ke orang yang jual lagi, kalian ambil POV-nya karyawan yang pengen cari uang tambahan atau penghasilan tambahan dari set hustle lain gitu ya. Cari set hustle lain, cari penghasilan tambahan dari tempat lain. Nah, itu target teman-teman. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu. Ada yang bingung lagi gak? Kalau masih bingung tanyain ya teman-teman, jangan malu ya, biar teman-teman clear gitu terkait target market ini. Gimana? Yang masih bingung? Nggak ada, paham semua ya? Ya, jadi gitu ya. Jadi ngambilnya POV. Makanya aku suka kalau di chat tuh nanyain teman-teman kesibukan teman-teman tuh apa, kesehariannya ngapain, pekerjaannya apa. Nah, karena aku berusaha sebelum teman-teman sampai ke target market 2 ini, aku coba cari ngulik dulu nih. Teman-teman tuh bisa apa sih sebenarnya? Gitu. Kalau teman-teman punya kalian ya pasti ya udah coba itu dulu aja Kak, bisa nih aku cariin ide produk digitalnya, coba bisa nggak dibikin jadi produk digital. Kalau mentok ya baru mau nggak mau kedua yang tadi ini gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Tapi bukan, sekali lagi ya, bukan, kalau banyak kan teman-teman kadang suka ada yang mikir nih pas aku tanya, iya Kak mau jual ke orang yang pakai atau yang jual lagi, tapi kalau jual lagi aku nggak bisa ngajarin orang itu, nggak harus ngajarin ya teman-teman ya, kita cuman benar-benar jual produknya aja, udah lepas begitu aja, nggak ngajarin dia masukin produknya, cara dia jualnya ya itu udah urusan dia gitu. Jadi kita cuma nargetinnya ke situ aja, ke orang yang memang mau mulai bisnis ini tapi dia keadaannya tidak punya produk untuk dijual lagi gitu. Jadi belilah produk dari teman-teman biar dia punya produk yang nggak harus dia bikin sendiri dari nol. Itulah target kita teman-teman gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Yang bingung, yang ngerti tanyain aja gitu ya. Jadi sesuai background. Terus apa lagi ya, oke aku coba deh jelasin sedikit ya, ini tentang yang parenting. Jadi kalau ini teman-teman bikin kontennya di Canva, nanti di sini cari ada template-nya, nama template-nya itu tips parenting. Oke, nanti saran aku teman-teman coba cari target marketnya yang spesifik ya. Spesifiknya itu misal aku mau bahas parentingnya itu untuk orang tua yang punya anak usia 2-5 tahun gitu ya. Ya udah, nanti teman-teman cari topiknya tentang kepermasalahan yang sering dihadapi sama orang tua yang punya anak usia 2-5 tahun tuh apa aja. Kayak gitu ya. Itu yang teman-teman bahas nih. Nanti di sini banyak template-nya, tinggal teman-teman ambil di edit gitu. Topiknya cari aja di, kalau kayak gini aku saranin teman-teman pakai ChatGPT atau Gemini Google, nggak apa-apa banget. Tapi kalau ide konten yang satuan gitu ya, yang tadi yang aku bilang tentang bisnis produk digital, mendingan pakai SEO optimization aja ya. Cari pakai SEO optimization aja biar lebih apa ya, lebih ini, lebih relate gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal edit nih, mau yang mana template-nya, dipilih misalnya ini, aku pilih yang ini. Kemudian teman-teman cari dulu mau bahas apa di konten kalian. Nah, kalau tips parenting itu jenis kontennya cuma 2. Entah dia foto slide atau disimpan foto kayak gini tapi teman-teman simpen jadi video kayak gini, yang bergerak. Nah, ini tergantung teman-teman simpennya jadi apa ya. Nih, kalau diklik bagikan terus teman-teman simpen jadi PNG. Nah, itu nanti dia jadinya slide, foto slide ya. Yang ini. Kalau teman-teman mau dia bergerak sendiri, ganti per slide-nya otomatis, berarti teman-teman jadiin dia video, simpennya jadi video MP4 gitu ya. Pokoknya jenis konten parenting itu cuma 2 kok, dia nggak macam-macam. Kalau
kalau kita kan, kecuali teman-teman bisa tuh punya pengalaman terus mau sharing ngomong di depan kamera, silakan ya. Tapi rata-rata pasti begini aja dia model kontennya nih, antara video atau foto slide kayak gini maksud aku, yang kita scroll ke samping ya. Nah nih